Allah Akbar. Demi Allah. 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 Dari Sinergi Picture, VLP Indonesia, Maxima Picture, dan juga Band Film. Jadi semoga teman-teman semua bisa menikmati ya, dan yang pasti jangan sampai tergoda sama setan ya. Ini makanya saya pakai kacamata biar nggak tergoda sama teman-teman. Oke, boleh tuker mic-nya aja mungkin biar lebih kedengeran suaranya, mic-nya ini agak kurang kencang. Yes, ini biar buat aku aja. Nah, pertanyaannya adalah banyak yang bilang horor lagi. Banyak film horor yang memang sudah bertebaran di industri Indonesia ini, film Indonesia. Apa mungkin yang membedakan, yang bikin spesial di film Godaan Setan yang Terkutuk ini? Nah, kalau dari segi spesialnya sendiri, ini sebenarnya ceritanya mengenai keluarga ya, jadi sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin film-film yang horor yang lainnya mungkin ada juga yang mungkin kita nggak bisa relate, tapi ini benar bisa relate dengan siapapun, dengan khususnya ke wanita ya, dengan ibu-ibu seperti saya gini, rasanya tuh kalau nonton film ini tuh relate banget gitu. Jadi kebetulan saya sendiri juga bikin sendiri, tapi takut sendiri nontonnya. Itu gimana ya ceritanya? Allah Akbar. Ya Tuhan, Rasul. Semuanya Muhammad Rasulullah. Sinergi Picture ya, kita memang membuka diri untuk bersinergi, berkolaborasi, dan juga bekerja sama dengan semua orang, dengan PH-PH lain. Terus kita juga sebagai PH baru kurang dari 3 tahun, ini film keempat kita, film Godaan Setan ini, menuju film kelima yang teasernya mungkin tadi udah dilihat sama teman-teman ya, film drama religi, yang keenam juga lagi persiapan. Jadi kita sebagai PH baru merasa dengan bersinergi dan kolaborasi ini bisa menutupi kelemahan dan juga saling melengkapi melalui kekuatan masing-masing. Oh. Naila, kenapa? Aku kan sholat, Dek. Bagaimana merusak iman keluarga orang-orang yang bertakwa? Lalu iblis. Ceritanya juga cukup menarik sih buat aku, Kak. Dan aku rasa juga film ini tuh berbeda dari film horornya, karena film ini tuh ada actionnya, ada dramanya, ada horornya, jadi nggak cukup horor aja gitu. Dan setelah aku baca scene Yasmin juga di sini, banyak scene Yasmin yang menjadi challenging buat aku, dan banyak sekali aku bermain di sini dan itu menjadi experience buat aku. Oke, thank you. Jawab, rusak dulu ibunya. Beri dia rasa lelah yang bertubi-tubi. Dan pada saat dia lemah dan kehabisan seluruh energinya. Pertama dari produksinya. Yes. Dari semua produksi yang pernah saya alami, ini salah duanya. Pernah salah satu. Salah dua. Oke. Salah duanya salah satu produksi yang 80 sehat. ya Mas. Sorry. Sehat soalnya. Produksinya sehat banget. Bang Fahmi sebagai saudara merangkap juga DOP-nya. Dia jam 12 harus off. Oh, wow. Dan pengambilan gambarnya dia mainnya bener-bener yang kalau editor udah nggak ada lagi bisa ambil udah ini pasti. Jadi kita mainnya cepet, taktis, tapi cakep gitu gambar-gambarnya. Dan selama saya produksi salah duanya ini, selama produksi nggak ada yang namanya kita satu sama lain, ada kan kru berantem sama kru. Di sini nggak ada, semuanya ketawa, semuanya senang, semuanya bahagia. Itu senangnya saya diproduksi pengalaman. Walaupun ini horor, tapi horor dibawa fun gitu. Itu asik banget. Yes. Dan ambil rasa bersyukurnya. Ini adalah di film ini aku memerankan 2 karakter, yaitu Ratna dan setan itu sendiri. Yang dimana untuk riset menjadi Ratna mungkin yang kerasukan, aku bisa tanya ke orang yang sudah berpengalaman. Dan cuman ketika aku jadi setan, aku nggak tahu harus nanya ke siapa. Karena juga ya. Agak susah ya. Nanya setan gimana ya? Serem. Gitu. Jadi aku wondering apa sih yang ada di dalam jiwanya si
si setan ini, yang dimana kita tahu setan itu berasal dari api. Dan emang karena abstrak sekali, kebetulan aku suka melukis, jadi aku mencoba untuk mencari rasanya, bentuknya, dan juga namanya si setan ini lewat lukisan kanvas dan akrilik. Dan kebetulan setelah aku lakukan, oh ternyata ini nih yang dirasakan si setan. Selain dari tujuannya dia untuk mengganggu, yang udah pasti mau ganggu keluarganya Mas Doni, Pak Ahmad. Itu sih yang dilakukan kurang lebih untuk mencari rasanya, bentuknya, yaitu lewat lukisan. Oke. Kamu sekarang sama seperti doa orang-orang kafir. Secara karakter aku dengan Azela nggak ada. Jadi memang kita, aku boleh cerita sedikit ya? Silakan. Jadi awalnya waktu mau main di film ini itu aku jadi setannya, nggak, jadi salah satu anak yang kerasukan. Ya, jadi salah satu anak yang kerasukan. Kebetulan memang udah riset banyak banget di situ. Tiba-tiba memang dipercayai oleh PH untuk memerankan karakter ini, Farhan ya, menjadi pacarnya anak Bapak Ustadz ya, izin ya Pak ya. Gitu, akhirnya kita memulai proses reading, mulai kebentuk tuh karakternya Farhan dengan Naila gitu. Jadi sembari karakter kita juga reading, baca, dan suka ngobrol juga sama Om Fahmi akan seperti apa gitu bentuk yang mau dibuat Om Fahmi supaya kita bisa memerankannya dengan baik gitu, outcome-nya biar sesuai sama apa yang Om Fahmi mau gitu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua generasi ya, karena digoda setan kan nggak cuman generasi-generasi yang tua ya. Betul. Kita pun yang malah Gen Z sih yang mungkin kebanyakan juga digoda setan, karena kan kita masih mencari jati diri kita, kita masih remaja, kita masih mencari tahu kayak kayak gini bagus gak ya, kayak gini kayaknya nggak bagus deh. Nah, menurut aku sih di film ini menggambarkan gimana kalau si Naila ini karakternya menggambarkan Gen Z. Naila dan Yasmin tuh menggambarkan Gen Z di kalau misalnya digodain setan tuh mereka akan seperti apa gitu sih. Jadi menurut aku ini cuma tentang kehidupan sih Kak. Jadi cocok untuk semua generasi kehidupan kita. Kita nggak akan bisa jauh-jauh untuk tergoda setan. Jadi kita harus kuat-kuat imannya, dan ini semua tuh dari diri kita sendiri gitu loh. Itu balik lagi kita sendiri aja. Allah Akbar. Allah. Kalau mau tamasya aja keluarga diurusin, barang sendiri ketinggalan. Betul. Kebayangkan, jadi yang paling stres menurut aku di rumah, kadar stresnya tinggi, kadang-kadang goyahnya itu yang paling kenceng. Menurut saya sih ibu, seorang ibu. Jadi kalau dibilang film godaan setan yang terkutuk itu relate. Kadang-kadang kan aku kayak bercermin gitu kan, kayak aduh kenapa sih ini kayak suami kurang aja nih, aduh kayaknya rumah kok gini banget sih, aduh banyak aja keluhan. Nah ternyata setelah syuting, dan memang juga ada ayat yang disebutkan ya itu, jika ingin mengganggu sebuah keluarga rusak dulu ibunya. Nah di situ saya baru mulai menyadari, oh berarti gue lagi digoyah nih. Iya, ya ampun. Biasanya kan kita kalau digoda itu kadang nggak nyadar. Apakah itu cuma kayak apa ya? Enggak, itu cuma pikiran kita aja lah gitu. Tapi semakin kesini aku nyadar, oh ternyata kayak setiap kita ketemu kayak pertigaan atau kayak apa namanya jalan yang harus kita pilih, itu takutnya ada kayak sisipan-sisipan yang kayak udah Pop lu pilih ini aja, nggak apa-apa, pinjol aja pinjol, atau enggak ini aja ini. Kan kita kayak nggak sadar itu kayak suara hati nurani gitu ya. Padahal ternyata kita lagi dibelokin diam-diam. Betul.
Ya gitulah ibu-ibu, kita mesti mengaca diri ya ibu-ibu, betul. Betul. Ternyata anak Rasul. Semuanya Muhammad Rasulullah. Itu bukan cuma sekedar apa ya, action ya. Itu ada emosi juga. Ada apa namanya, ada menjaga supaya satu sama lain itu gak terluka, karena itu kan apa ya, rumahnya tuh ubin yang lama ya kan, agak licin, ada darahnya, ada benda yang tajam juga, ada rumah itu sekelilingnya sebenarnya kan kaca kan, ada banyak kaca, jangan sampai itu melukai lah, menyebabkan kerusakan. Nah yang bagian kedua itu ada scene dimana saya harus merukyah anak kecil, dan anak kecil itu ngelawan saya. Itu anaknya anak kecil, saya harus ngontrol tenaga saya untuk melawan dia, dan saya pun juga pada saat anak itu dibanting, anak itu nggak boleh terluka kan, jadi saya harus ngontrol gimana caranya supaya anak ini tetap selamat kayak gitu ya. Bagian actionnya. Kalau bagian yang repot, yang dramanya itu Batu sama Poppy itu ada tuh, yang Poppy mengakui kesalahannya, itu tension, drama juga, dan dialognya panjang. Itu diambil itu full shot untuk Poppy, full shot untuk saya. Nah itu orang dalam keadaan emosi kan memang harus mengontrol dialognya, mengontrol apa yang harus disampaikan. Itu bagian tersulit, tantangan buat saya. Naila, kenapa? Aku kan sholat, Dek. Bagaimana merusak iman keluarga orang-orang yang bertakwa? Lalu iblis. 1, 2, 3. Godaan setan yang terkutuk. Teruslah, setan mana yang tidak terkutuk? Tapi dalam film ini, dalam film Godaan Setan yang Terkutuk, ada satu dialog di mana setan menghadap iblis dan dia bertanya, bagaimana cara menggoda sebuah keluarga? Iblis menjawab, lewat pintu ibu, lewat seorang ibu. Dan setan pun melakukan hal tersebut, sehingga dalam film ini ada seorang ibu, maka dia sesungguhnya istri seorang ustadz yang melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan oleh sang ustadz. Jadi berhati-hatilah, jangan makan sesuatu dari hasil yang tidak halal, karena itu akan menjadi imbas untuk keluarga dan semuanya menjadi berantakan, termasuk keluarga Ustadz Ahmad. Naila, kenapa? Aku kan sholat, Dek. Bagaimana merusak iman keluarga orang-orang yang bertakwa? Lalu iblis.